Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, yakni Bapak Fikri Faridin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Iradatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pemanfaatan teknologi dalam ilmu tajwid. Nah, adapun yang akan saya bahas di sini yaitu ada 6 materi. Yang pertama yaitu tentang penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Yang kedua ada fungsi media dalam pembelajaran. Yang ketiga ada manfaat media dalam pembelajaran. Yang keempat, teknologi pembelajaran dan media. Dan yang terakhir yaitu yang kelima tentang macam-macam aplikasi tajwid. Nah, langsung saja yang pertama yaitu tentang penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Nah, di sini penerapan teknologi pembelajaran baru akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan juga fasilitas sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa. Nah, agar teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi, dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Nah, teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan. Meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal itu. Nah, yang kedua yaitu tentang fungsi media dalam pembelajaran. Adapun fungsi yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Nah, pada permulaan pembelajaran, biasanya siswa itu perlu diberitahu tentang pengetahuan yang akan dipelajarinya. Kepada siswa harus dipertunjukkan apa yang akan diharapkan dirinya, apa yang harus dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa ia telah menguasai bahan pelajaran dan tingkat kemahiran yang diharapkan. Nah, fungsi yang kedua yaitu untuk memotivasi siswa. Nah, salah satu peran yang umum dari media komunikasi adalah memotivasi siswa. Usaha untuk memotivasi siswa seringkali dilakukan dengan menggambarkan sejelas mungkin keadaan, dilakukan dengan di mana siswa perlu menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh. Jika siswa menjadi yakin tentang relevansi pembelajaran dengan kebutuhannya, di masa depan ia akan termotivasi mengikuti pembelajaran. Nah, fungsi yang ketiga yaitu menyajikan informasi dalam sistem pembelajaran yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kurikulum yang sama. Media seperti film, televisi yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi. Nah, penyajian di sini ada 2 jenis variasi. Yang pertama ada penyajian dasar, yang kedua ada penyajian pelengkap. Nah, fungsi yang keempat yaitu merangsang diskusi kegunaan media. Untuk merangsang diskusi seringkali disebut sebagai papan loncat, diambil dari bentuk penyajian yang relatif singkat pada sekelompok siswa dan dilanjutkan dengan diskusi. Nah, yang ketiga yaitu tentang manfaat media dalam pembelajaran. Nah, adapun manfaatnya itu ada 8 pemanfaatan media dalam kegiatannya. Yang pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu hal yang melalui media. Juga penafsiran yang beragam ini juga dapat diredukasi dan disampaikan kepada siswa secara seragam.
Nah, manfaat yang kedua yaitu proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang tepat didengar atau audio dan dapat dilihat visual, sehingga dapat mendeskripsikan suatu masalah, suatu konsep, suatu proses atau prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Nah, manfaat yang ketiga yaitu proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. Media harus dirancang dengan benar. Media dapat membantu guru dan juga siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Nah, tanpa media, guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa saja. Namun dengan media, para guru dapat mengatur kelas mereka sehingga bukan hanya kelas dominasi guru atau guru yang aktif, tetapi juga siswa yang lebih banyak yang berperan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang teknologi pembelajaran dan media. Nah, teknologi pembelajaran dan media, alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru. Nah, di samping guru timbul sumber-sumber pelajaran lainnya. Namun peranan guru tidak akan dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan. Pengalaman dengan alat teknologi pendidikan membuktikan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru tetap memegang peranan yang penting. Banyaknya alat instruksional di negara-negara maju dapat juga membingungkan guru. Nah, sukar bagi guru untuk memilih media yang paling baik di antara begitu banyak alat yang tersedia. Walaupun banyak penelitian tentang efektivitas berbagai media, tidak ada penelitian yang menjelaskan apabila suatu media dapat atau tidak dapat digunakan dalam situasi belajar tertentu. Nah, yang terakhir yaitu tentang macam-macam aplikasi tajwid. Di sini ada 5 macam aplikasi yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu Learning Quran Tajwid, belajar mengaji. Yang kedua ada aplikasi belajar tajwid lengkap dan audio. Yang ketiga ada belajar mengaji tajwid Quran. Yang keempat ada Qoro'ah, Learning Quran. Dan yang kelima ada aplikasi lain yang bisa kalian coba. Nah, Al-Quran dengan tajwid, banyak aplikasi Al-Quran yang dilengkapi fitur tajwid, seperti warna-warni untuk menunjukkan bacaan tajwid. Ada juga aplikasi pembelajaran Al-Quran lainnya. Beberapa aplikasi pembelajaran Al-Quran secara umum juga menyediakan fitur belajar tajwid. Nah, untuk memilih aplikasi tajwid, kita itu sesuaikan dengan kebutuhan. Pilih aplikasi yang sesuai dengan level kemampuan kita dan juga tujuan kita. Nah, pilih aplikasi yang memiliki fitur-fitur yang lengkap dan juga mudah digunakan. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi pemanfaatan teknologi dalam ilmu tajwid. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila di dalam video ini ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.